Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita akan bikin video yang berbeda dari sebelumnya. Beta bikin video prank atau apa. Sesuai judul di bawah, beta akan bikin cara pencegahan virus corona yang bisa teman-teman lakukan sehari-hari. Tapi yang bermampir channel ini jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, comment, share ke kompon teman-teman semua supaya don juga semua bisa tahu. Dan yang kalau sudah tahu, syukur. Yang kalian belum tahu silahkan nonton, jangan skip supaya kamu tahu informasinya, supaya kamu bisa bagikan ke kompon teman-teman semua, teman-teman atau saudara, supaya don semua bisa tahu, supaya kalian semua bisa mencegah virus corona itu. Jadi beta ada beberapa tips cara pencegahan virus corona yang bisa kalian lakukan sehari-hari. Langsung saja, yang pertama yaitu mencuci tangan. Kenapa kalian harus mencuci tangan? Karena tangan itu adalah salah satu organ tubuh manusia yang rentan menjadi sumber penyakit. Para teman-teman juga cuci tangan itu hanya sembarang cuci tangan begitu, tetapi ada aturannya yang sudah diberikan, yaitu cuci tangan itu selama 20 detik, yang dimana kamu cuci tangan itu di antara sela-sela jari tangan, di punggung tangan maupun di bagian-bagian kuku ini. Jadi teman-teman dong bisa cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Kalau teman-teman sebagian yang memiliki sabun bisa menggunakan alkohol yang teman-teman punya. Ini juga adalah salah satu bukan salah satu, banyak yang disarankan oleh berbagai pihak, diantaranya juga termasuk Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO. Langsung masuk di cara pencegahan yang berikutnya, yaitu hindari sentuhan wajah atau area di sekitar wajah teman-teman. Seperti yang tadi beta sudah jelaskan bahwa tangan itu adalah salah satu organ tubuh manusia yang rentan menjadi sumber penyakit. Sementara itu, COVID-19 dapat menyerang atau masuk ke dalam tubuh seseorang itu melalui segitiga wajah orang tersebut. Mungkin teman-teman sebagian pasti ada yang bertanya di mana letak segitiga wajah itu. Letak segitiga wajah itu terdapat di antara mata, hidung, dan mulut. Jadi di sini bukan berarti dilarang untuk menyentuh wajah atau area di sekitar wajah, tetapi apabila teman-teman dong mau sentuh wajah atau area di sekitar wajah itu, pastikan kalau teman-teman dong tangan itu bersih atau steril, yang teman-teman dong cuci menggunakan sabun dan air ataupun alkohol. Oke, kita masuk di cara pencegahan yang berikutnya, yaitu etika bersin dan batuk. Jadi pada saat teman-teman dong bersin dan batuk itu sing kayak biasanya yang teman-teman dong bersin tuh pulih baik saja, yang bete itu dong batuk. Jadi ketemu pas bersin dan batuk itu dia punya etika juga ada teman-teman. Itu pada saat teman-teman dong batuk, teman-teman dong harus lindungi menggunakan sikut bagian dalam. Teman-teman pasti bertanya kenapa harus menggunakan sikut bagian dalam. Nah, jadi pas katong batuk itu kan otomatis ada cairan yang keluar dari dalam katong pemulu. Nah, cairan itu yang katong produksi atau yang keluar dari mulut itu juga bisa menjadi salah satu media penularan COVID-19. Oke, jadi katong masuk di cara pencegahan yang selanjutnya, yaitu teman-teman dong harus menggunakan masker saat berpergian. Untuk sepengetahuan teman-teman dong, virus corona itu tidak menyebar melalui udara. Jadi apabila teman-teman dong keluar atau berpergian menggunakan masker, nah teman-teman dong otomatis sudah meminimalisir penularan virus corona. Karena virus corona itu dapat menyebar melalui droplets dan masuk ke dalam tubuh seseorang itu melalui segitiga wajah tadi. Nah, mungkin dari sebagian teman-teman tanya, apa itu droplets? Jadi droplets itu adalah tetesan, atau lebih jelasnya partikel kecil dari mulut yang mengandung mikroorganisme penyebab penyakit. Itu yang biasa katong sebut mungkin seperti air liur. Di sini
Yang lebih ditekankan untuk menggunakan masker saat berpergian adalah orang yang yang pun kondisi badan kurang fit begitu atau dia sedang sakit. Jadi bagi teman-teman, sekedar informasi saja, pada saat teman-teman pakai masker itu dianjurkan hanya 1 kali pakai. Yang dianjurkan untuk 1 masker itu pakai ulang-ulang kali. Sehingga bisa teman-teman, masker itu cukup 1 kali pakai, dan apabila sudah selesai pakai langsung buang ke dalam tempat sampah. Kita masuk di cara pencegahan yang selanjutnya, yaitu hindari interaksi secara langsung. Jadi cara sederhana para mengurangi penyebaran virus corona diantaranya yaitu menghindari interaksi secara langsung. Itu contoh kayak teman-teman baku polo, baku dong berjabat tangan. Mungkin teman-teman dong harus untuk sekarang ini menghindari itu dulu. Jadi dengan menghindari kontak kulit dengan orang lain itu katong mengurangi penyebaran virus corona. Katong masuk di cara pencegahan selanjutnya yaitu social distance. Maaf kalau beta pun bahasa Inggris kurang bagus karena beta orang geser bahasa Inggris. Jadi begini teman-teman, social distance itu berasal dari bahasa geser. Sengaja, social distance itu berasal dari bahasa Inggris, yang artinya pembatasan sosial atau menjaga jarak begitu. Coba yang pacaran itu rasakan kayak orang lain yang rasa LDR begitu, itu dong itu susah perkara corona, jadi karena dong menjaga jarak. Jadi sekarang yang pacaran itu beta sarankan ya LDR lah, biar beda tembok. Pentingnya beda perasaan. Baca. Cara ini juga adalah salah satu tindakan pengendalian para menghentikan atau memperlambat penyebaran virus corona ini teman-teman. Jadi tujuan dari social distance ini itu untuk mengurangi kemungkinan kontak langsung antara orang yang terinfeksi virus corona dan orang yang sedang terinfeksi, sehingga dapat mengurangi angka penularan virus corona tersebut. Jadi beta sarankan para teman-teman dong yang ada pacaran nih, rasalah LDR sedikit toh, selama untuk beberapa minggu atau bulan ke depan saja LDR. Para apa coba anjuran yang disarankan itu katong harus 1,5 meter dengan orang lain. Maunya katong bikin apa 1,5 meter? Pegang tangan sih bisa jalan. Jadi kita sarankan tuh LDR dulu lah. Cuma lala ada yang rindu sah. Hidup LDR, beta dukung LDR. Yang selanjutnya itu katong harus jaga bersih. Di sini beta ambil contoh itu katong pun mandi. Teman-teman yang lain tuh biasa mandi cuma 1 hari 1 kali, biasa berjalan di kota, balik, tidur, seng mandi lagi, cuma mandi 1 kali pagi, habis besok pagi baru mandi lagi. Sekarang ini coba lah rajin mandi 1 kali biar 5 kali, kenapa? Beta saja, beta pribadi, beta jalan melebihi 100 meter itu pulang ke kos, mandi, seng mandi tidur di luar, itu beta peraturan kos sekarang. Itu beta apa ya? Sih biasa katong sekarang ini katong mandi 1 hari 5 kali, melebihi makan begitu, katong mandi lebih banyak. Tapi mau bagaimana katong untuk mencegah katong diri dari corona ini, katong harus lakukan itu demi katong kebaikan diri sendiri. Jadi yang pemalas-pemalas mandi, yang mandi 1 hari 1 kali itu cobalah mandi 1 hari, nah ya akan tambah 3 kali ke 4 kali per katong diri sendiri saja. Yang adalah itu pemerintah anjurkan hindari tempat keramaian. Yang hobinya futsal, yang hobi bikin video prank, tunggu. Yang hobi-hobinya pantai, tunggu dulu. Karena yang tadi sudah dijelaskan, ada social distance, hindari kontak langsung yang orang-orang di sekitar untuk mengurangi penyebaran virus corona. Beta saja resah. Seng main futsal 1 bulan lah ini, cuma latihan-latihan di kos saja, kasihan katong bikin apa. Tapi mau bagaimana? Ini dari katong, par katong, bukan dari katong par orang lain. Mungkin itu dari beta, ada beberapa cara pencegahan virus corona yang teman-teman bisa lakukan kehidupan sehari-hari. Yang intinya tuh teman-teman jaga bersih, kasihan jangan terlalu berjalan banyak. Kalau berjalan tuh
Yang penting pas kali baru berjalan, kalau seng tuh seng usah berjalan lagi. Tetaplah di rumah, ikut apa aturan pemerintah. Di rumah aja enak. Kan enak di rumah aja. Kata Patrick, makan, tidur. Bangun lagi, makan, tidur. Bangun lagi, makan, tidur. Begitu salah. Enak. Kaget-kaget 1 bulan ya. Tahu tong. Itu. Oh yo, yang terakhir itu katong harus menjaga katong pun imun tubuh agar tetap terjaga akan sing menurun begitu. Itu yang paling penting. Katong harus perbanyak makan sayur, makan buah. Dan buah yang dianjurkan itu kemarin beta sempat singgung di video-video yang kemarin itu, makan buah pisang dan buah jambu biji merah atau kita bilang tuh giawas merah tuh. Nah itu. Dan yang partantamano yang masih mengkonsumsi rokok dan alkohol, untuk sekarang ini beta sarankan istirahat dulu supaya katong pun imun tubuh tuh tetap terjaga akan sing menurun begitu. Dan satu lagi itu, katong harus cukup untuk istirahat. Dan yang paling penting adalah katong harus rajin berolahraga. Jangan katong rasa di kos atau di rumah lah katong pemalas berolahraga, itu seng. Katong pergunakan halaman depan rumah atau depan kos untuk katong berolahraga, walaupun itu cuma jalan-jalan kecil atau yang bisa pusap-pusap. Yang paling sedikit-sedikit itu 30 menit. Ya, mungkin ini saja video dari beta. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Tapi yang belum like, silakan like, komentar di bawah, share ke kompu teman-teman semua. Bagikan ke kompung adik-adik, kakak, nenek, moyang, tete, cucu, cece semua tahu cara pencegahan virus corona yang mungkin sebelum dong nonton video ini dong sen tahu begitu. Supaya kalian semua semoga terhindar dari penyakit ini. Tapi yang belum subscribe channel ini silakan subscribe, karena subscribe itu gratis. Subscribe dari kamu yang bikin beta terus semangat para berkarya. Mungkin sekian dari beta. Oh yo, percuma kalau katong ada ilmu, katong sing bagikan akan. Ilmu itu sia-sia. Mending katong sing tahu apa-apa daripada katong ada ilmu, katong sing bagikan. Katong ada ilmu, katong bagikan, si luar biasa. Salam saudara, katong bersaudara.